kita tidak lagi mengkritik, misalkan mengkritik pemerintah hanya sebatas kita mengkritik, cuman juga kita menjadi bagian untuk tadi menyempurnakan ide-ide. Iya. Ya, saya kalimatnya satu, sportivitas, berdaulat dan merdeka. Wih, boleh kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Suara Menteng. Nah, hari ini kita bersama Kang Hasan dari Jawa Barat ya, Kota Tasik. Jawa Barat. Harus ini nih, harus jelas nih. Jangan sampai samar Jawa Barat. Jawa Barat, Gitu. Jawa Barat. Oke. Dari Tasik. Nah, Kang Hasan ini tadi saya ketemu di bawah. Betul. Terus saya lihat outfitnya, wah kayaknya seneng olahraga nih, sepatu Hoka loh. Tapi nggak bisa in frame ya, tuh kan sepatu ada Hoka. Wah ini berarti seneng lari nih. Berarti saya mau nanya nih tentang, berarti benar ya, pertama Kang Hasan ini memang seneng olahraga? Ya betul, saya ya mantan atlet dan sekarang aktif di salah satu cabang olahraga, pelatih cabang olahraga. Pelatih olahraga di Betul. Tasik. Di Tasik. Di Tasik. Boleh disebutin apa nama organisasinya? Saya kalau di organisasi di Tasik kebetulan saya adalah ketua harian KONI Kota Tasik. Cuman kalau di Jawa Barat saya wakil ketua Perpani Jawa Barat. Perpani itu Persatuan Panahan Indonesia Jawa Oke. Barat. Berarti memang jiwanya tuh di olahraga. Betul. Sebenarnya untuk membahas olahraga ini agak sensitif ke saya. Yang sudah setiap bahas olahraga tuh langsung kayak, aduh, gue suruh olahraga lagi. Enggak, kalau di panahan itu postur-postur seperti ini itu ideal. Ideal untuk jadi sasaran. Jadi atlet. Oh, jadi atlet. Ya, jadi ada salah satu nomor namanya nomor kompon ya. Rata-rata atletnya posturnya seperti ini. Oke. Dan ini menguntungkan atlet kompon itu dengan postur kayak gitu. Karena Dia body balance-nya lebih baik. Oke. Terus dia bisa menggunakan badannya itu untuk Nahan membantu tarikan itu. Oke. Gitu. Kayaknya boleh dicoba nih Wah, panahan. harus itu. Dulu pernah Luar mau biasa. ikut di kampus. Tapi pas Covid aku. Jadi maksudnya kuliah itu saat Covid, jadi nggak bisa. Kan nggak lucu main panahan di rumah kan. Bahaya. Kang Hasan ini juga salah satu pengurus Rekin ya. Ya, Pengurus Rekin dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Itu harus dijelasin dulu kotanya dulu baru provinsinya. Ya, betul. Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, Kang Hasan kira-kira ada ide nggak sih atau gagasan kan dengan jiwa yang cinta dengan olahraga, terus masuk ke organisasi Rekin. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak sih atau diutarakan gitu idenya tentang olahraga di Rekin ini? Ya, kan gini ya. Olahraga itu ya kalau kita bicara olahraga kan biasanya bicara tentang prestasi, tentang sport. Iya. Tetapi kan ada unsur lain di olahraga itu yang hari ini menjadi faktor utama pendukung. Tanpa hal ini sulit kita olahraga itu berkembang. Iya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, ya kan? Yang kedua adalah faktor goodwill atau kebijakan dari pemerintah daerah. Ditambah lagi hari ini kalau kedua unsur ini berkembang maka akan menjadi sebuah daya dukung yang luar biasa bagi olahraga. Karena kalau kita hanya berlatih, kita hanya misal berlatih tanpa ada dukungan ekonomi, tanpa ada dukungan kebijakan pemerintah yang mensupport pool olahraga, sulit sebuah olahraga itu bisa berkembang. Gitu. Jadi relawan kita Indonesia ini menurut saya dengan filosofinya adalah menggabungkan unsur-unsur tadi jelas kerelawanan Iya, ya. jelas gitu. kerelawanan. Juga adalah tadi menggabungkan antara sektor-sektor ekonomi dengan kekuasaan, dengan pemerintahan gitu ya. Ya ini adalah sebuah hal yang cukup bagus kalau bagi olahraga gitu. Karena dua faktor ini pun sangat dibutuhkan oleh olahraga ya. Karena saya seorang olahragawan, penggiat olahraga dan pengurus olahraga cabang olahraga juga dan pengurus komite olahraga juga, ya memang ini sangat dibutuhkan bagi olahraga. Oke, Kang Hasan ini kan asli putra Tasik berarti ya? Enggak, bukan. Ya, dikirain. Saya sebenarnya gini, saya ini lahir di Bekasi. Oh, Bekasi. Cuman saya tumbuh dan besar di Jakarta karena dasarnya orang tua saya orang Jakarta. Orang Jakarta. Saya sekolah di Jakarta, cuman
Saya udah hampir 18-20 tahun tinggal di Kota Tasikmalaya. Di Kota Tasik. Berarti 20 tahun. Kalau masa jabatan presiden 4 periode lah. 4 periode. Sudah 4 periode. 4 pemilu saya ada di Kota Tasik berarti. Sudah lama berarti ya. Nah, Sudah lama. Kang Hasan nih, kan berarti olahraga yang tingkat kota ini kan didukung oleh wali kota. Nah, menurut Kang Hasan yang saat ini berarti saya boleh dong menyampaikan bahwa Kang Hasan ini orang Tasik kan? Ya, karena udah lama di Tasik. Ya, di KTP Tasik. KTP Tasik. Nah, gimana tanggapan Kang Hasan tentang olahraga saat ini, tapi dinaungi oleh wali kota yang baru? Jadi gini, kadang-kadang gini ya, ada orang punya perspektif tentang, misalkan kebetulan wali kota kita ini punya punya hobi olahraga, ya lari dia hobinya. Kadang-kadang dikritik oleh masyarakat lari terus gitu, terus bikin event. Terus melupakan misalkan problem-problem di Tasik, melupakan masalah ekonomi. Padahal filosofi dari gerakan-gerakan kegiatan yang dilakukan oleh wali kota ini juga adalah sebuah trigger untuk pembangunan ekonomi. Karena hari ini Pak Wali itu sedang membangun sebuah gerakan kepada masyarakat untuk masyarakat ini bergerak, tumbuh, bergerak terus jadi sehat segala macam. Yang kedua, beliau ini melakukan sebuah ide-ide baru tentang namanya sport tourism. Nah, sport tourism ini bukan hanya sebatas kegiatan hanya raramaian, tapi juga adalah menjadi trigger giat ekonomi. Yang kedua, menjadi brand image baru bagi Kota Tasik, menjadi kota sport tourism yang kan kita tidak punya potensi wisata ya. Tasik itu tidak punya potensi wisata alam gitu. Tapi Tasik itu punya infrastruktur yang sangat memadai sebagai daya dukung tourism, yang merupakan salah satu adalah penggerak ekonomi. Kita punya hotel-hotel di Periangan Timur, itu hotel-hotel besar dari bintang 3 itu semua ada di Tasik. Di Ciamis nggak ada, di Garut mungkin sedikit segala macam, di Kabupaten Tasik juga nggak ada, tapi semua ada di Kota Tasik. Makanya Kota Tasik ini sebagai ibu kota Periangan Timur. Nah, makanya kita bukan hanya menyediakan fasilitas orang orang tinggal nginap di hotel, tapi juga menjadikan ini sebuah potensi besar. Kita menghadirkan wisatawan baru ke Kota Tasik dengan jumlah yang masif, yang besar, cuman dengan ide baru, yaitu dari sport tourism. Masyarakatnya bukan hanya penonton, juga menjadi peserta atau penggiat menjadi sehat dengan olahraga, juga menghadirkan banyak orang, ekonomi tumbuh di situ. Terus brand image kota itu menjadi menarik. Dia orang yang datang ke Kota Tasik kan melihat, oh Tasik ini adalah kota yang sangat kondusif dengan iklim investasi misalkan. Masyarakatnya somea gitu. Terus kuliner enak-enak, sehingga ketika dia mencicipi kuliner Kota Tasik, padahal ketika itu dia hanya olahraga gitu ya, hanya mau lari segala macam, dia cicipin, besok mau datang lagi. Nah, inilah tumbuh kembang giat ekonomi. Jadi sport tourism itu bukan hanya masalah giat olahraga, tapi juga dia menumbuhkan sektor-sektor ekonomi. Berarti Pak Wali Kota Tasik ini sebenarnya melihat kesempatan lain dari sisi yang lain. Jadi tidak melulu harus kayak wah kita memanfaatkan wisata alam kayak gitu ya. Berarti dari olahraga ini bisa menjadi pemasukan baru ya untuk warga Tasik. Bukan hanya pemasukan menurut saya, ini menjadi semacam banyak efek dominonya. Ini jadi sebuah trigger ya. Dalam banyak hal, dalam ekonomi, dalam peningkatan sumber daya manusia, dalam nanti fasilitas-fasilitas yang akan tumbuh terus berkembang. Jadi dengan satu program yang namanya sport tourism itu, ya nanti mungkin kemarin lari. Terus besok ini Ikatan Motor Indonesia akan melaksanakan kegiatan tingkat provinsi. Terus di Panahan juga di bulan November juga akan melakukan kegiatan yang sama tingkat provinsi yang menghadirkan mungkin bisa 1.000 orang. Dalam 5 hari, bayangkan dalam 5 hari orang datang ke Kota Tasik, dan mereka cenderung ya pasti akan mencicipi semua jenis makanan, membeli oleh-oleh, dan ketika brand ini dibangun terus menerus selama 4 atau 5 tahun, maka orang akan kenal Tasik dan mereka akan rindu dan akan terus datang. Dan ingat, Tasik ini punya banyak fasilitas lembaga pendidikan yang luar biasa. Pesantren-pesantren Tasik luar biasa. Gitu. Besok ada, nanti 5 tahun 10 tahun yang akan datang, pesantren akan tumbuh berkembang, pusat-pusat pendidikan tumbuh berkembang, ada wisatawan yang dia bukan berkunjung 3-4 hari, dia bersekolah, dia bersantri di Kota Tasik, dan ini akan menggiat tumbuh ekonomi. Gitu. Luar biasa yang wali kota kita hari ini. Ya. Boleh tepuk tangan lah kita lah.
Nah, Siap. Kang Hasan, aku mau nanya nih. Kang Hasan melihat ada keterkaitan atau keterikatan antara dari hobi Kang Hasan dengan Rekin nggak saat ini? Oh, jelas ya. Saya sih sebenarnya ya kan kalau olahraga bagi saya bukan sekedar hobi, udah menjadi passion saya gitu Iya. ya. Sebelum saya dikenal dalam dunia politik ya gitu kan, orang mengenal saya sebagai olahragawan. Olahraga. Ya, saya pernah jadi atlet, saya juga aktif di pelatihan gitu ya. Saya gabungkan itu saya akhirnya masuk politik ya. Karena kadang-kadang ada orang yang orang politik masuk olahraga. Iya. Nah, saya orang olahraga yang masuk Masuk politik. politik lah gitu. Jadi kedua hal ini kan akan ketika ini menjadi sinkron dan ini kan kalau Rekin kan bukan partai politik. Iya. Rekin adalah jiwa-jiwa kerelawanan. Ya, sumber saya karena saya orang olahragawan adalah membina SDM. Ya, bukan hanya sekedar dia bagaimana dia mendapatkan gold atau mendapatkan medali dalam sebuah event, tapi juga mendidik dia menjadi seorang yang punya karakter, sumber daya ini. Tapi juga tadi dengan Rekin ini kan punya filosofi tadi menggabungkan antara mengembangkan ekonomi, Iya benar. ya terus pusat-pusat kekuasaan ini pemerintahan punya daya kita memberikan masukan kepada pemerintahan untuk punya goodwill terhadap pembangunan ekonomi ya kan di sisi kekuasaan ini kan pembangunan ekonomi ini nggak bisa tumbuh sendiri dia. Iya. Dia nggak boleh tumbuh sendiri. Ya, walaupun ya sebenarnya banyak di Tasik juga ada pusat-pusat ekonomi yang tumbuh sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah. Tapi ketika dengan campur tangan pemerintah, mungkin pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di tengah kota, tapi juga di pinggir-pinggir kota. Nah, Rekin ini menurut saya juga bisa menjadi sesuatu sebuah organisasi yang dia menyampaikan ide-ide besar ini kepada para penguasa, kepada para tokoh-tokoh di daerah, kepada ya baik tokoh-tokoh muda, ya tokoh-tokoh organisasi, lembaga-lembaga yang maupun formal dan non formal ini menjadi punya gambaran ya ide ini menjadi besar gitu. Jadi ada yang di partai A, partai B, partai C, partai D, semua punya ide yang sama. Oke. Gitu. Ketika semua punya ide yang sama, ini kan Rekin gitu. Ya, dia menyampaikan ide-ide segala macam gagasan kepada semua kader-kader partai politik dimanapun dan ini punya ide yang sama. Jadi kita tidak lagi mengkritik misalkan mengkritik pemerintah hanya sebatas kita mengkritik, cuman juga kita menjadi bagian untuk tadi menyempurnakan ide-ide. Iya. Sportivitas, berdaulat dan merdeka. Wih, boleh kasih tepuk tangan. Menang karena dia menang gitu ya. Akhirnya termuat dalam RPJMD. Ya, ketika RPJMD ini kan mau tidak mau harus dilaksanakan. Ya, misalkan lawan politik dia mengkritik visi misi, kritik itu sudah selesai ketika di proses pilkada karena pemenang ini. Maka yang dilakukan oleh semua orang ketika kita ide-ide kita sampaikan ya, kita Rekin bisa menyampaikan ide-ide, bagaimana kita memperkaya, menyempurnakan ide-ide yang tertuang dalam RPJMD itu menjadi sebuah yang menjadi lebih terukur, ya, menjadi lebih sempurna hasil-hasilnya. Gitu. Nah, itu Rekin ada di situ. Rekin ada di situ. Nah, gitu. Nah, Kang Hasan, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat masyarakat, warga, pemuda-pemudi Tasik? Itu tentang olahraga ya. Kang Hasan menyampaikan sebagai olahragawan gitu. Siap. Jadi olahraga itu ya bukan hanya untuk kita sehat, jelas kita sehat ya. Tapi dia juga bisa menjadi sesuatu yang bisa membanggakan kita gitu. Dan juga dia bisa menjadi pola baru dalam kita membangun karakter. Oke. Gitu, ada habit-habit yang memang positif di olahraga itu. Misalkan orang olahraga kan nggak mungkin kesiangan ya. Iya. Dia bangun lebih pagi. Ya dia sholat subuh dulu yang muslim, ya terus dia olahraga. Jadi orang-orang olahraga itu ketika dia misalkan ke arah prestasi, dia sudah mempunyai program individualnya dia. Pola makannya dia, ya konsumsi apa yang dikonsumsi sama dia ya kan, terus dia pola latihannya dia. Karena ada pencapaian target yang dicapai. Misalkan pola pencapaian yang sifatnya pembangunan fisik, pola pencapaian sifat pembangunan mental, dan misalkan terus perbaikan teknik segala macam, dia program sedemikian rupa, termasuk tadi daya dukungnya tadi. Nah, dia gak ngukur tuh finansialnya gimana nih, sponsorshipnya bagaimana, karena dia harus bertanding tempat A, tempat B. Nah, ini kan menjadi orang-orang olahragawan ini dia menjadi programmer ini bagi dirinya. Gitu. Ketika dia jadi atlet dia menjadi programmer bagi dirinya, dia bagaimana nih punya target pencapaian apa. Gitu. Dan itu kekuasaan juga gitu. Jangan sampai misalkan orang-orang yang masuk dalam kekuasaan
Ya, dia tidak punya program, dia tidak menjadi programmer bagi dirinya. Misalkan saya jadi dewan, Iya. ya, dia bingung mau ngapain kan repot juga. Ngomong asal ngomong. Iya. Gitu. Ketika dia bisa mencapai yang kritik, bla bla bla, ternyata dia tidak baca aturan main, melampaui batasan-batasan gitu. Atau juga ternyata ide-idenya, ini mah ide-ide yang biasa-biasa Biasa aja. Gitu. aja, bukan gebrakan Itu baru dia. lah. Jadi olahragawan itu ketika nanti olahragawan masuk ke dunia bisnis atau ke dunia olahraga itu sendiri maupun dia ke dunia kekuasaan dan politik, dia terbiasa membangun menjadi seorang programmer bagi diri dia sendiri gitu. Oke, Kang Hasan, saya minta dong satu kata-kata atau satu kalimat lah untuk Rekin nih. Satu kata-kata yang karena Kang Hasan sudah tergabung dalam Rekin, bolehlah kasih kata-kata buat Rekin entah ke depannya atau harapannya. Ya, saya gabungin ya antara saya seorang olahragawan Iya. dengan ini jadi dengan apa biasa yang tagline-nya Iya. Rekin ya. Saya kalimatnya satu. Sportivitas, berdaulat dan merdeka. Wih, boleh kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih Kang Hasan Siap, atas waktunya sama-sama. dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.